Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Sosok yang akan kita ceritakan ini adalah salah satu wanita paling mulia di dalam sejarah Islam, bahkan termasuk dalam 4 wanita terbaik di alam semesta. Beliau adalah putri tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pemimpin dari seluruh wanita di surga. Beliau bernama Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ibu dari 2 cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sebelum kita membahas ceritanya, kami mohon untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai, biar kita benar-benar paham dan nggak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke? Yuk kita mulai kisahnya. Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Beliau berasal dari keluarga yang paling mulia di dunia. Ayahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang memeluk Islam dan salah satu dari 4 wanita terbaik ahli surga. Fatimah memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum. Sebenarnya, Fatimah juga punya 2 saudara laki-laki sekandung, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Tapi, seperti yang udah kita ketahui, kedua putra Rasulullah itu meninggal dunia saat masih kecil. Fatimah juga disebut-sebut sebagai putri Rasulullah yang paling mirip dengan beliau, baik dari segi fisik, sifat, gerak-gerik, maupun cara dia berbicara. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang tutur katanya dan gaya bicaranya paling mirip dengan Rasulullah selain Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah Az-Zahra. Setiap kali beliau bepergian dan kembali dari perjalanannya, sebelum menemui istri-istrinya, orang pertama yang beliau temui adalah Fatimah. Jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah akan berdiri, mencium, dan menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, saat Rasulullah mengunjungi Fatimah, Fatimah selalu menyambut beliau dengan penuh kehangatan. Bahkan, saking sayangnya Rasulullah kepada Fatimah, sampai-sampai beliau menjuluki Fatimah dengan julukan Ummu Abiha, yang artinya ibu bagi ayahnya. Itu adalah gelar kehormatan sekaligus pengakuan langsung dari Rasulullah yang membuktikan tentang besarnya cinta, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan oleh Fatimah kepada Nabi Muhammad. Rasulullah pernah mengungkapkan rasa sayangnya kepada sang putri dengan ungkapan yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, berarti membuatku marah." Dalam riwayat lain dikatakan, "Fatimah adalah bagian dariku. Aku merasa terganggu bila ia diganggu, dan aku merasa sakit jika dia disakiti." Sejak kecil, Fatimah Az-Zahra sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Suatu hari saat Rasulullah sedang beribadah di depan Ka'bah, waktu beliau sujud, beberapa orang kafir Quraisy meletakkan kotoran unta di punggung beliau. Mereka tertawa terbahak-bahak, mengejek Nabi dengan penuh hinaan. Fatimah kecil yang mendengar kejadian itu langsung berlari menghampiri ayahnya. Sesampainya di sana, beliau segera membersihkan kotoran yang ada di punggung Rasulullah. Sambil menangis, Fatimah berkata, "Ayah, mengapa mereka menyakitimu seperti ini? Bukankah engkau membawa kebenaran untuk mereka?" Namun, Rasulullah dengan kelembutan hati yang luar biasa, beliau berkata, "Jangan bersedih, wahai putriku. Sesungguhnya Allah akan menolong ayahmu."
Setelah membersihkan kotoran unta yang ada di punggung ayahnya, dengan penuh keberanian, Fatimah langsung menghardik orang-orang kafir itu. "Celakalah kalian, bagaimana bisa kalian tega melakukan ini kepada seseorang yang jujur dan amanah, seseorang yang tidak pernah menyakiti kalian." Setelah insiden itu, Rasulullah memeluk Fatimah dengan penuh kasih sayang. Beliau mengusap air mata putrinya itu, lalu berkata, "Wahai putriku, jangan takut. Allah selalu bersama kita. Allah pasti menjaga kita dari perbuatan orang-orang yang zalim." Saat terjadi perang Uhud, Fatimah Az-Zahra juga terlibat dan ikut berperan di dalam pertempuran tersebut. Fatimah dan beberapa perempuan lainnya ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan para mujahidin, mulai dari mengangkat air, memberi minum, hingga merawat para pejuang yang terluka. Begitu juga saat Rasulullah terluka dan mengalami cedera yang cukup parah di perang tersebut, Fatimah Az-Zahra merawat sang ayah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pada suatu hari, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah untuk melamar Fatimah. Laki-laki ini bukan sembarang orang, melainkan seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau telah mempertaruhkan hidupnya, hartanya, dan jiwanya untuk agama Islam. Sejak awal risalah Islam diturunkan, ia selalu menemani perjuangan Rasulullah SAW. Siapakah dia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun saat Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk melamar Fatimah, dengan halus Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar. Alasan Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar karena umur Fatimah waktu itu masih terlalu muda, sehingga akan ada perbedaan usia yang terlalu jauh antara keduanya. Selain itu, pada saat itu juga Abu Bakar merupakan mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar, beliau kembali didatangi oleh seorang laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya telah mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang kehadirannya membuat setan berlari ketakutan dan musuh-musuh Allah pun bertekuk lutut. Ia adalah seseorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ia adalah sahabat Rasulullah yang mulia, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga ingin melamar Fatimah. Umar datang ke rumah Rasulullah dan menyampaikan keinginannya untuk menikahi Fatimah radhiyallahu anha. Namun, lagi-lagi Rasulullah dengan halus menolak lamaran Umar dengan alasan yang sama bahwa Fatimah masih terlalu muda dan ada perbedaan usia yang terlalu jauh antara mereka. Setelah Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar, beliau kembali didatangi oleh sahabat yang lainnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman datang dengan membawa 100 ekor unta bermata biru dari Mesir, serta 10.000 dinar. Kalau kita uangkan ke rupiah saat ini, jumlahnya akan mencapai 50 miliaran. Namun, meskipun membawa mahar yang begitu besar, lamaran Abdurrahman bin Auf tetap ditolak secara halus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah yang mulia lainnya, yaitu Utsman bin Affan, juga memberanikan diri untuk melamar sang putri. Mahar yang dibawa oleh Utsman pun sama dengan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Namun, kedudukan Utsman lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf karena beliau udah lebih dulu masuk Islam. Akan tetapi, tidak diduga-duga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menolak lamaran Utsman bin Affan. Akhirnya, datanglah seorang laki-laki yang dari kecilnya udah hidup di bawah asuhan Rasulullah. Dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rasulullah. Dikenal dengan keberanian dan kehebatannya di medan pertempuran. Dialah pemilik pedang Zulfikar
pemegang panji Islam saat Perang Badar, dan sang penakluk benteng Khaybar saat sahabat mulia lainnya tidak berhasil menaklukkannya. Bahkan, saking mulianya pemuda ini, Rasulullah memberi dia gelar sebagai pintu ilmu. Ya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Sesampainya di tempat Rasulullah pun menyambut Ali dengan penuh kebahagiaan sambil berkata, "Wahai saudaraku, ada keperluan apa? Silakan duduk." Namun saat itu Ali merasa sangat gugup. Ia bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Rasulullah pun menyadari gerak-gerik Ali yang tidak biasa. "Wahai Ali, ada keperluan apa?" tanya Rasulullah. Ali tetap diam dan tidak mampu berbicara. Rasulullah pun kembali bertanya, "Wahai Ali, apakah kedatanganmu ke sini karena ingin melamar putriku Fatimah?" Rasulullah langsung menanyakan inti dari kedatangan Ali. Mendengar hal itu, Ali pun langsung mengiyakan dengan senyuman. "Betul, wahai Rasulullah, aku ingin melamar Fatimah." Rasulullah kemudian kembali bertanya, "Apa yang kamu miliki untuk melamar putriku?" Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau pasti tahu betul kalau aku tidak memiliki banyak harta. Aku hanya memiliki 1 pedang, 1 baju perang, dan seekor unta tua." Rasulullah pun menjawab, "Pedang akan kau gunakan untuk berperang, sedangkan unta akan kau butuhkan untuk mengangkut barang dan air. Maka akan aku terima baju perangmu sebagai mahar untuk Fatimah." Rasulullah langsung menerima lamaran Ali. Namun, Ali kembali berkata untuk meyakinkan dirinya, "Ya Rasulullah, yang aku miliki hanyalah baju besi." Namun, Rasulullah dengan penuh kebijaksanaan menjawab, "Tidak apa-apa wahai Ali, aku menerimanya karena Allah. Sesungguhnya Allah sudah menikahkanmu dengan putriku Fatimah di langit sebelum aku menikahkan kalian di bumi ini." Setelah mendengar kabar baik itu, Ali bin Abi Thalib segera menjual baju besinya. Baju besi itu hanya laku 400 dirham dan seluruh uang hasil penjualannya langsung ia serahkan kepada Rasulullah. Rasulullah lalu membagi uang tersebut menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk membeli wangi-wangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali sebagai biaya untuk jamuan para tamu yang menghadiri pernikahan mereka. Sementara itu, saat Fatimah mengetahui bahwa dirinya akan dinikahkan dengan Ali, Fatimah pun menangis dengan terseduh-seduh. Maka Rasulullah pun bertanya, "Kenapa engkau bersedih, wahai putriku?" Lalu Fatimah menjelaskan kalau dirinya menangis bukan karena tidak mau menikah dengan Ali, akan tetapi dirinya tidak sanggup untuk berpisah dengan sang ayah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Rasulullah pun bersabda, "Wahai putriku, aku akan menikahkanmu dengan seseorang yang Allah dan Rasul-Nya sangat mencintainya, dan orang itu juga sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Pada hari pernikahan, Rasulullah memberikan hadiah yang sangat sederhana kepada putrinya, yaitu sehelai kain, bantal dari kulit yang diisi serat kurma, alat penggiling gandum, kendi air, dan beberapa peralatan rumah tangga lainnya. Setelah disiapkan semua kebutuhan, Rasulullah pun menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mahar 400 dirham dari nilai baju besinya Ali." Maka mulai hari itu, Fatimah pun resmi menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib. Pada malam hari setelah pernikahan mereka, Fatimah berkata kepada Ali, "Wahai suamiku,
dahulu di kota Madinah, ada seseorang yang selalu aku kagumi keberaniannya, dan hal itu selalu membuatku ingin tahu apa yang telah ia lakukan untuk agama ini. Ali yang mendengar hal itu mencoba untuk tetap tenang, namun dalam hatinya terselip rasa cemburu. Wajahnya berubah sedikit muram, dan ia memandang istrinya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Meski demikian, tanpa menyembunyikan rasa cemburunya, Ali bertanya kepada istrinya, "Wahai Fatimah, istriku, apakah engkau menyesal karena tidak menikah dengannya dan justru menikah denganku?" Pertanyaan itu terlontar dari hati seorang suami yang penuh kecemburuan. Mendengar pertanyaan Ali, Fatimah tersenyum lembut dan menjawab, "Tentu tidak, wahai Ali suamiku. Justru aku merasa sangat beruntung karena lelaki yang aku ceritakan tadi adalah dirimu." Setelah menikah, Ali dan Fatimah dikaruniai 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kultsum, serta 1 lagi anak laki-laki mereka yang bernama Muhsin. Namun, Muhsin meninggal dunia ketika masih kecil. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana di Madinah. Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Fatimah mengurus pekerjaan rumah tangga. Fatimah sering menggiling gandum dengan tangannya sendiri, sehingga membuat kedua tangannya lecet. Ia juga sering mengambil air dari sumur sendiri, sehingga membuat pundaknya terluka karena beban berat yang beliau pikul. Melihat keadaan istrinya itu, Ali pun merasa sedih. Pada suatu hari, ia berkata kepada Fatimah, "Wahai istriku, aku merasa kasihan melihatmu bekerja begitu berat. Mengapa kita tidak meminta Rasulullah agar memberikan seorang pembantu untuk membantu pekerjaan rumah kita?" Mendengar itu, Fatimah pun setuju. Lalu beliau mendatangi ayahnya untuk menyampaikan permintaan itu. Sesampainya di tempat Rasulullah, Fatimah pun mengungkapkan keinginannya. "Wahai ayah, aku merasa lelah dengan pekerjaan rumah tangga yang berat. Maukah engkau memberikan seorang pembantu untuk meringankan pekerjaanku?" Rasulullah mendengar permintaan putrinya dengan penuh perhatian. Lalu beliau berkata, "Wahai putriku, aku tidak bisa memberikan seorang pembantu kepadamu, sementara para ahli sufah, yaitu orang-orang miskin yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi, masih membutuhkan bantuan yang lebih besar. Wahai putriku, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada seorang pembantu?" Rasulullah kemudian melanjutkan ucapannya, "Sebelum tidur, ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu." Fatimah mendengar nasihat ayahnya dengan penuh perhatian. Ia pun menerima ajaran itu dengan hati yang ikhlas. Ketika kembali ke rumah, Fatimah menceritakan hal itu kepada suaminya. Ali kemudian berkata, "Demi Allah, ini hadiah terbaik yang bisa kita terima dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sesuatu kecuali pasti membawa kebaikan." Fatimah dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan, tidak hanya dalam berbagi harta tetapi juga di dalam doa-doanya. Pada suatu malam, Ali bin Abi Thalib melihat Fatimah sedang berdoa dengan khusyuk. Namun, yang membuat Ali terharu adalah isi doanya. Ia memohon kebaikan untuk umat Islam, untuk tetangganya, dan untuk orang-orang di sekitarnya, tetapi ia tidak memohon apapun untuk dirinya sendiri. Setelah selesai berdoa, Ali bertanya kepada Fatimah, "Wahai istriku, mengapa engkau tidak memohon sesuatu untuk dirimu sendiri? Bukankah engkau juga membutuhkan rahmat dan karunia Allah?" Fatimah tersenyum lembut dan menjawab, "Wahai suamiku, aku lebih suka mendoakan orang lain dahulu, karena aku yakin Allah tidak akan meninggalkan diriku."
Pada suatu hari, kedua putra mereka yaitu Hasan dan Husain jatuh sakit. Ali dan Fatimah kemudian bernazar untuk berpuasa selama 3 hari jika anak-anak mereka sembuh. Setelah Hasan dan Husain sembuh, mereka menjalankan nazar itu. Namun, anehnya, selama 3 hari berturut-turut, ketika tiba waktu berbuka, selalu datang seorang fakir miskin, anak yatim, dan tawanan yang meminta makanan kepada mereka. Tapi yang luar biasanya, Ali dan Fatimah selalu memberikan seluruh makanan yang mereka gunakan untuk buka puasa kepada para tamu tersebut, meskipun mereka sendiri hanya berbuka dengan meminum air. Kedermawanan Fatimah dan Ali ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Insan ayat 8-9, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, seraya berkata, "Kami memberikan makanan kepada kalian hanya karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan tidak pula terima kasih dari kalian." Fatimah dan Ali dikenal sebagai pasangan yang selalu memikirkan orang lain, meskipun mereka sendiri dalam keadaan sulit. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika ada seorang muslim yang lapar, sedangkan aku memiliki sesuatu untuk dimakan, maka aku tidak akan pernah merasa tenang sebelum membantunya." Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa pada suatu malam yang dingin, ada seorang pengemis yang datang ke rumah Fatimah dan Ali. Pengemis itu berkata, "Wahai keluarga Rasulullah, aku membutuhkan sesuatu untuk menghangatkan tubuhku. Tolonglah aku." Fatimah, yang tidak memiliki apa-apa selain selimut kecil yang biasa ia gunakan untuk tidur, menyerahkan selimut itu kepada pengemis tersebut. Ali yang melihat tindakan istrinya itu, beliau pun bertanya, "Wahai istriku, bagaimana engkau akan tidur tanpa selimut? Bukankah malam ini sangat dingin?" Fatimah menjawab dengan penuh keyakinan, "Wahai suamiku, aku lebih baik merasa dingin di malam ini daripada membiarkan seseorang kedinginan karena aku tidak memberikan apa yang bisa aku berikan kepadanya." Pada suatu hari setelah Rasulullah menjalankan haji wada, beliau memanggil putrinya Fatimah, lalu memintanya untuk duduk di sisi kanannya. Tidak lama kemudian, Rasulullah membisikkan sesuatu kepadanya. Seketika, Fatimah pun langsung menangis. Saat melihat putrinya bersedih, Rasulullah kembali membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Pada bisikan kedua ini, Fatimah langsung tersenyum. Hal ini dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan pada saat itu Aisyah sempat bertanya kepada Fatimah, "Apa yang sudah dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu, wahai Fatimah?" Namun Fatimah menjawab, "Saya tidak ingin membuka rahasia Rasulullah." Setelah Rasulullah wafat, Aisyah kembali bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasulullah. Maka Fatimah pun menceritakan, "Adapun yang Rasulullah katakan kepadaku, yang pertama kalinya adalah, beliau akan segera wafat, maka aku pun menangis. Kemudian, beliau kembali berbisik kepadaku dan mengabarkan bahwa aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Maka aku pun tersenyum." Setelah Rasulullah wafat, Fatimah hidup dalam kesedihan yang mendalam. Ia sering terlihat menangis di malam hari karena mengenang ayahnya yang begitu ia cintai. Setiap sudut kota mengingatkannya pada kasih sayang dan kebesaran hati sang ayah. Ali bin Abi Thalib, suaminya, sering mencoba menghiburnya, tetapi luka di hati Fatimah terlalu dalam untuk disembuhkan. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah menyusul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah wafat pada hari ketiga bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Sesuai dengan wasiatnya, hanya segelintir orang yang hadir dalam pemakamannya.
Ali bin Abi Thalib memimpin prosesi pemakaman istrinya itu. Ia mengusung jenazah istrinya dengan tangan yang gemetar. Ketika Ali bin Abi Thalib memasukkan jenazah Fatimah ke dalam liang lahat, beliau pun menangis dengan tersedu-sedu. Melihat ayahnya itu, Hasan pun bertanya, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" Ali pun menjawab dengan penuh haru, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kelak jika putriku Fatimah telah tiada, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Demi Allah, wahai putraku Hasan, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah. Beliau menerima jasad ibumu dan aku melihat kakekmu mencium wajah ibumu." Setelah itu Ali pun berkata, "Wahai Rasulullah, kini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang setiap kali engkau rindu akan surga, engkau cium wajah suci putrimu Fatimah Az-Zahra. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh."